Halo teman-teman sekalian, kembali lagi di channel YouTube Antek Saham atau Analisa Teknikal Saham. Nah, pada video kali ini saya akan membagikan analisa dari indeks harga saham gabungan, kemudian 3 saham yang berpotensi naik untuk tanggal atau 3 hari ke depan, yaitu tanggal 27 sampai 29 Desember 2023. Analisa ini juga masih berlaku nanti di tanggal 2 sampai 5 Januari 2024. Karena sebagaimana bursa buka hanya 3 hari sebelum penutupan akhir tahun. Jadi menurut saya untuk pergerakan saham-saham di tanggal 27 sampai 29 ini tidak terlalu signifikan. Jadi analisa pada video kali ini yaitu 3 saham yang menarik nantinya masih bisa dipantau untuk tanggal 2 sampai 5 Januari 2024. Jadi boleh menyimak analisa ini dan juga jangan lupa subscribe channel YouTube Antek Saham dan join ke channel Telegram kita. Untuk analisanya kita mulai dari indeks harga saham gabungan terlebih dahulu. Boleh kita lihat di sini untuk IHSG masih dalam pergerakan naik atau uptrend, di mana pada hari Jumat IHSG mampu ditutup plus 0,39%. Sini boleh kita lihat untuk IHSG hampir mencapai resisten di 7.250. Dan boleh kita lihat untuk IHSG masih mampu bertahan di atas support 7.202. Ini menjadi suatu kabar yang baik karena IHSG masih berpotensi untuk bergerak naik sampai resisten 7.250 dan juga resisten 7.287. Akan tetapi untuk naik ke resisten 7.287, maka untuk IHSG harus mampu breakout dulu resisten 7.250-nya yang ini. Nah, menurut saya untuk IHSG karena masih dalam pergerakan uptrend, maka sangat mungkin naik ke sini ke resisten 7.250 dulu. Karena sudah akhir tahun, maka untuk IHSG atau saham-saham yang lain akan lebih potensi untuk sideways. Jadi nanti setelah mencapai resisten 7.250, menurut saya untuk IHSG berpotensi turun kembali ke support di 7.202. Akan tetapi seperti yang tadi, jika mampu di breakout untuk resisten 7.250, maka untuk IHSG bisa lanjut naik sampai resisten 7.287. Nah, menurut saya untuk pergerakannya selama 1 minggu ke depan atau 3 hari ke depan masih dalam area ini dan juga tidak ada pergerakan yang cukup signifikan. Jadi untuk IHSG boleh memantau resisten 7.250 dulu, kemudian satu support di 7.202. Jika support ini mampu di breakdown, maka untuk IHSG bisa koreksi lagi, koreksi ke support selanjutnya di harga 7.149. Tetapi menurut saya seperti yang tadi akan lebih dominan untuk bergerak di area ini. Nah, yang ini. Nah, maka dari itu boleh nanti memperhatikan resisten 7.250 dan juga support 7.202. Nah, kita lanjut ke 3 saham yang cukup menarik yang bisa dipantau untuk 3 hari ke depan atau di tanggal 2 sampai 5 Januari 2024. Untuk saham yang pertama ada saham Antam. Nah, untuk Antam juga sebelumnya sudah saya bagikan di channel Telegram pada tanggal, kalau nggak salah di tanggal 21 atau di Jumat kemarin tanggal 22. Saya bagikan dengan trading plan seperti ini. Dan jika sudah masuk mungkin sudah run sekitar 1,80%. Nah, jika ada yang mengikuti mungkin sudah run sekitar 1,80%. Nah, kenapa saham Antam ini masih menarik? Boleh kita perhatikan di sini untuk Antam sudah di reject di area demand di sini. Area demand 1580 sampai 1165. 1615.
Dan di sini untuk pergerakan naik selanjutnya pada Antam, boleh kita tarik sebuah resisten trendline di sini. Nah, di sini. Yang dimana untuk harga sekarang, Antam berada di resisten trendline-nya. Nah, jika nanti resisten trendline ini mampu di breakout, maka Antam bisa atau berpotensi untuk melanjutkan naiknya sampai ke target. Sesuai target di sini di harga 1715. Akan tetapi jika tidak mampu di breakout untuk resisten trendline ini, belum mampu di breakout, jika nanti belum mampu di breakout, maka Antam berpotensi turun kembali ke area demand-nya. Nah, jika masuk lagi ke area demand, ini menjadi suatu hal yang bagus karena boleh nanti buy on demand, buy di demand dengan trading plan yang sangat bagus, untuk stop loss di bawah dari demand-nya, kemudian untuk target di 1755. Nah, selama demand ini belum di breakdown, maka untuk Antam masih sangat menarik karena berpotensi naik sampai 1755. Namun jika nanti demand ini bisa di breakdown, maka sebaiknya keluar dari Antam karena bisa melanjutkan turunnya sampai 1535. Karena memang sebenarnya tren pada Antam ini masih dalam pergerakan downtrend, jadi akan lebih dominan untuk turun. Tetapi ada sebuah rejection di area demand ini bisa kita manfaatkan. Jadi untuk Antam bisa atau berpotensi untuk bergerak naik. Apalagi nanti jika Antam mampu breakout resisten trendline ini, maka ini menjadi konfirmasi Antam berpotensi naik sampai ke 1755 di sini. Nah, maka dari itu untuk Antam boleh memantau resisten trendline ini. Kira-kira di harga, kita buatkan saja harganya di sini. Jika bisa breakout 1670, maka Antam berpotensi naik ke 1755. Jika kita buatkan untuk trading plan-nya, ini saya minggirkan dulu. Jika kita buatkan untuk trading plan-nya, buy on breakout yang di sini tadi, jika bisa breakout 1670, berarti untuk entry di atas dari 1670. Nah, kira-kira di sini untuk stop loss di bawah dari 1670-nya, kira-kira di sini. Lalu untuk target di 1755. Nah, secara trading plan ini masih sangat bagus, dengan potensi profit di 4,52% dan untuk potensi loss di 1,49%. Jadi masih sangat bagus untuk risk ratio dengan trading plan seperti ini. Dan jika ingin buy on demand, jika semisal nanti tidak mampu breakout, masih sangat bagus juga. Sell buy on demand, stop loss di bawah dari demand-nya dengan target di 1755. Boleh kita lihat untuk potensi profit di 9,14% dan potensi loss di 2,24%. Jadi untuk trading plan pada Antam ini masih sangat bagus. Dan juga boleh kita ingat atau kita lihat secara harga emas yang masih bagus atau masih dalam keadaan naik. Jadi ada dampak positif pada saham Antam. Jadi nanti boleh memperhatikan untuk Antam resisten di 1670. Nah, kira-kira begini untuk Antam. Kemudian yang kedua, ada saham MAPI atau Mitra di Perkasa, yang dimana untuk MAPI boleh kita lihat sudah breakout resisten trendline-nya di sini, di breakout di hari Jumat tanggal 22 Desember. Boleh kita lihat, akan tetapi di sini ada sebuah resisten di harga 1815. Untuk pergerakan naik atau kenapa MAPI ini menjadi menarik, karena sudah breakout resisten trendline-nya di sini dan berpotensi membentuk pola double bottom. Akan tetapi untuk terbentuknya pola double bottom ini, harga harus mampu breakout dulu resisten 1815. Untuk pergerakan naik pada MAPI yang sangat mungkin yaitu tentunya ke
ke resisten ini dulu di 1815 karena ini menjadi targetnya atau resisten terdekatnya, jadi untuk MAPI lebih berpotensi untuk naik ke sini dulu. Untuk pergerakan naik selanjutnya, tunggu MAPI breakout dulu resisten 1815 ini. Jika mampu di breakout, maka double bottomnya akan valid seperti ini. Harga membuat dua low, dan untuk validnya terbentuk pola double bottom ini, harga harus mampu breakout dulu neckline-nya yang di sini. Neckline untuk sekarang neckline-nya di 1815. Jika bisa di breakout, maka untuk MAPI berpotensi naik ke sini, ke area di sini, di harga 1995. Nah, maka dari itu untuk MAPI lebih baik menunggu harga breakout dulu resisten 1815. Jika mampu di breakout, maka boleh kita buatkan untuk trading plan-nya buy on breakout. Masuk di sini di sekitar 1835 untuk stop loss di bawah dari 1815. Kemudian untuk target di sini. Boleh kita lihat untuk trading plan ini masih sangat bagus. Boleh kita lihat untuk risk ratio-nya dengan potensi profit di 8,60% dan potensi loss di 3,10%. Jadi masih sangat bagus jika buy on breakout. Dan juga secara konfirmasi, buy on breakout sangat bagus karena akan membentuk pola double bottom. Jika ingin menggunakan trading plan secara trendline yang sudah di breakout, maka boleh kita gunakan buy on demand di sini. Kita buatkan dulu harganya. Jadi jika ingin menggunakan trading plan secara harga yang sudah breakout, resisten trendline di sini, maka boleh menunggu harga masuk dulu ke area demand-nya. Masuk ke area demand untuk stop loss di bawah dari demand, kemudian target di resisten 1815. Nah, boleh juga dilihat secara trading plan ini masih sangat bagus. Jadi boleh memilih atau menunggu pola mana yang terbentuk terlebih dahulu pada saham MAPI. Jika turun dulu, maka kemungkinan turun untuk retest lalu melanjutkan naiknya. Tetapi jika mampu breakout resisten 1815, ini menjadi suatu konfirmasi yang sangat bagus karena terbentuk pola double bottom. Jadi buy on breakout dengan target di 1995. Nah, boleh menggambarkan atau mencatat area-area yang tadi pada saham MAPI. Untuk saham yang ketiga, ada saham PANI atau Pantai Indah Kapuk 2. Boleh kita lihat untuk PANI masih dalam pergerakan uptrend yang sangat bagus. Sini boleh kita lihat setelah harga mencapai support trendline-nya, harga selalu dipantulkan. Dan di sini untuk PANI sudah turun ke support trendline di hari Kamis tanggal 21, dan di hari Jumat mampu hijau di 2,80%. Ini menjadi suatu konfirmasi pada PANI kalau berpotensi untuk atau bahwa berpotensi bisa nanti bergerak naik. Untuk pergerakan naik pada PANI bisa ke resisten di 4.940 dulu. Bisa bergerak naik ke sini dulu karena ini merupakan sebuah resisten pada PANI. Kemudian di sini. Atau ini boleh juga kita buatkan sebuah area supply. Sebentar. Saya buatkan saja area supply di sini. Nah, di harga 4.940 sampai 5.100. Karena untuk PANI berhasil di reject di support trendline ini menjadi suatu konfirmasi yang bagus kalau PANI berpotensi naik ke sini, area supply-nya sekitar 5%-an sampai 7%.
Jadi untuk PANI masih berpotensi naik sampai ke area supply-nya. Untuk pergerakan naik yang valid atau yang bagus pada PANI, tunggu harga breakout area supply ini. Jika mampu di breakout, maka PANI berpotensi melanjutkan naiknya sampai ke sini, 5.500. Nah, jika nanti bisa breakout supply 4.940 sampai 5.100, maka akan lanjut naik sampai resisten 5.500. Akan tetapi perlu juga memperhatikan pada PANI, jika nanti mampu breakdown support di sini, support 4.530. Jika mampu breakdown support ini, maka sebaiknya keluar dari PANI karena berpotensi turun, karena nanti sudah breakdown support terlainnya juga. Maka untuk PANI berpotensi turun ke sini, ke support di harga 3.990. Maka dari itu untuk PANI perlu memperhatikan sebuah area yang krusial di harga 4.530. Jika masih di atasnya, maka bisa bergerak naik ke targetnya di area supply dan juga resisten 5.500. Akan tetapi jika mampu di breakdown, maka PANI tentunya akan bergerak turun ke 3.990. Dari itu boleh memperhatikan support 4.530. Akan tetapi secara tren yang masih uptrend, ini menjadi alasan saya pada PANI. Kenapa saya memilih ini? Karena pergerakannya masih uptrend dan juga menandakan rejection di area supportnya. Nah, boleh nanti memantau untuk PANI support 4.530. Kira-kira begitu analisa indeks harga saham gabungan dan juga 3 saham yang cukup menarik. Disclaimer on, kalau analisa ini merupakan pandangan saya pribadi, bukan suatu ajakan atau rekomendasi untuk melakukan pembelian pada saham-saham tersebut. Jadi, boleh menganalisa ulang analisa ini. Sekian dari saya, terima kasih.